Bolehkah minum dengan tangan kiri? Haram. Kalau tangan kanan belepotan nasi. Tangan kanan belepotan nasi. Pakai tangan kiri. Bismillah. Cara minumnya gini. Bismillah. Bisa tuh. Ada tisu di situ. Andai belepotan, itu nomor ada. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yamini. Kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Makanya kalau ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Kata setan, masa sesama setan ngusir? Setan kok ngusir setan? 10 adab makan dan minum dalam Islam. Islam mengenal adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sebagai perwujudan menjalankan sunnah dan menunjukkan jati diri seorang Muslim. Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah adab makan dan minum. Berikut ini, kami jabarkan sedikit tentang adab makan dan minum, beserta dalilnya, agar kita semua dapat merealisasikannya. Pertama, makan dan minum yang halal. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk makan dan minum hanya yang halal saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kedua, membaca basmalah sebelum makan. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah sebelum memulai segala sesuatu, termasuk makan. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanganku bersiliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Sahih Bukhari, 5376 dan Muslim 2022. Ketiga, makan dengan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Seperti dalam sabdanya, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Sahih Muslim 2020. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada udzur hukumnya tidak mengapa, adapun jika tanpa udzur, maka diharamkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, beliau bersabda, sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. 4. Segera makan begitu dihidangkan. Makanlah makanan yang telah dihidangkan dengan segera. Jangan membiarkan makanan begitu saja. Bahkan meskipun telah terdengar adzan, sebaiknya dahulukan makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, barulah tunaikan sholat. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam, dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat, sampai makanmu selesai. Muttafaqun alaih. Hal ini dimaksudkan, agar kita dapat beribadah dengan tenang,
dan tidak memikirkan makanan karena perut kosong ketika melakukan sholat. 5. Tidak menggunakan perak dan emas. Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum pada bejana perak, sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadits Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya, yang seperti itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia, dan buat kamu di akhirat. Muttafaq alaihi. 6. Mengambil makanan yang jatuh. Bagi sebagian orang, makanan yang jatuh dianggap sudah kotor dan tidak layak untuk dimakan lagi. Namun, tidak di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk selalu menghargai setiap makanan, meskipun itu hanya sebutir nasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan. Hadits Tirmidzi. 7. Berdoa sebelum makan. Tak hanya dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum makan, tapi juga berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan merupakan bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir, aku makan. Hadits Abu Dawud dan At-Tirmidzi. 8. Makan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk makan bersama-sama. Makan bersama-sama akan membuat makanan yang kita makan jadi lebih berkah. Jika seseorang merasa tidak kenyang setelah makan, mungkin dikarenakan ia makan sendirian. Namun, akan berbeda jika ia makan bersama-sama, maka ia akan kenyang karena makanan tersebut lebih berkah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama, dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadits Abu Daud 3764. 9. Tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk makan. Makanlah secukupnya, dan jangan mengambil makanan melebihi apa yang dapat kita makan. Jika berlebihan, maka tentu akan menjadi mubazir, dan akhirnya boros. Sedangkan boros adalah temannya setan. Allah berfirman, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 7:31. 10. Berdoa setelah makan. Berdoa tak hanya dilakukan sebelum makan, tapi juga sesudah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk berdoa sesudah makan, sebagaimana sabdanya. Segala puji bagi Allah, dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah. Meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadits Bukhari. Demikianlah adab makan dan minum dalam Islam yang perlu diketahui. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen pada kolom komentar.
Salam sehat, jangan lupa bahagia.